Ya, ini ada persamaan, ada perbedaan. Ya. Persamaannya antara kolonialisme dan imperialisme itu ya hampir sama ya, nampak sama. Nampak sama. Yang sama apa? Secara politik mereka mendominasi, ya, dominasi dalam bidang politik. Ya. Yang sama itu. Baik kolonialisme maupun imperialisme ya sama-sama mendominasi kehidupan politik suatu bangsa. Ya. Dalam bidang ekonomi mereka sama, mengeksploitasi, ya, mengeksploitasi sumber daya alam atau sumber-sumber ekonomi yang lainnya. Dalam bidang budaya mereka melakukan penetrasi, ya, meskipun ya ada yang masif, tetapi ada juga yang superficial, ada yang masif. Negara-negara yang umumnya dijajah oleh Inggris, ya, negara-negara yang umumnya dijajah oleh Inggris hampir semuanya mengikuti pola-pola kebudayaan Inggris. Mengapa? Ya, karena Inggris ini melakukan penetrasi secara kultural secara masif. Ya, ini Inggris. Amerika, ini kan dengan Inggris kan sama. Ya, karena Amerika jajahan Inggris. Ya. Kanada sama, Australia sama. Ya. Nah, ini. Tetapi negara-negara yang tidak dijajah oleh Inggris, nah dijajah mana Pak? Ya misalnya kita dijajah oleh Belanda. Ya. Kemudian mana lagi ya? Ya, kebanyakan negara Afrika yang dijajah oleh Jerman atau dijajah oleh Italia, ya ini penetrasi kulturalnya tidak semasif Inggris, ya, sehingga ya tinggalan-tinggalan kulturalnya menjadi lebih sedikit, ya bahkan sekarang hilang. Coba sekarang, kalau kita melihat bangsa kita sendirilah, orang Indonesia. Yang niru Belanda itu mana dari kita ini? Kan nggak ada. Kan nggak ada yang meniru Belanda. Orang Belanda itu teliti. Nah, kita mana nggak teliti. Orang Belanda itu sederhana. Nah, kita enggak ya, orang Indonesia itu senengnya bermewah-mewah. Ya toh? Dan lain sebagainya. Apalagi yang berbahasa Belanda, wah, nah, ya sekarang ya bisa dihitung dengan jari orang yang dianggap bisa berbahasa Belanda. Ya, nah, ini saya katakan ya karena memang meskipun melakukan penetrasi kultural, tetapi negara-negara penjajah itu kebijakannya berbeda-beda. Ada yang menerapkan kebijakan asimilasi, ya. Ada yang menerapkan kebijakan asosiasi. Ya, nah, itulah yang menyebabkan dampak kulturalnya tidak sama di antara negara-negara yang dijajah oleh bangsa-bangsa oleh bangsa-bangsa Eropa. Ya, ini dampak kulturalnya tidak sama. Nah, ini persamaannya begitu. Baik kolonialisme maupun imperialisme itu esensinya sama. Dominasi di bidang politik, eksploitasi di bidang ekonomi, dan penetrasi di bidang budaya. Sekarang perbedaannya. Perbedaannya apa, saudara-saudara? Perbedaan dari kolonialisme dan imperialisme itu sebetulnya secara esensial sangat mendalam. Ya, secara historis, ya, kolonialisme itu berakar dari kebijakan pemerintah Yunani di Athena pada tahun 800 sebelum Masehi.
pada masa itu Yunani berada di bawah kepemimpinan tokoh yang sangat terkenal dan mampu membawa perubahan secara ekonomi. Ya, di mana Athena itu tumbuh menjadi kota yang kaya, raya, dan makmur. Tokoh tersebut namanya Perikles, ya, pada tahun kurang lebih 600 sebelum Masehi. Dampaknya apa? Karena Athena ini tumbuh dan berkembang menjadi kota negara, ya, namanya polis atau city state, negara kota yang makmur. Dampaknya adalah jumlah penduduknya semakin banyak. Ya, jumlah penduduknya semakin banyak, apalagi tidak dibatasi. Indonesia itu tidak makmur saja jumlah penduduknya banyak. 20 tahun sudah kawin. 15 tahun bahkan sudah kawin. Lulus SD wis kon kawin. Ya. Nah, kalian nanti kan gitu ya, lulus S1 terus do kawin. Bahkan urung nganti lulus wis do kawin. Ya, akhirnya akan do duwe anak engko ya. Akhirnya kan nanti terus do punya anak. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ya. Nah, macam-macam. Nah, tergantung kalian pengen duwe anak berapa. Ya. Mbak Arifka pengen duwe anak piro? Saya cukup 2 aja, Pak. Wah, cukup 2 saja. Wah, ya. Ya, 22 nanti ini 48 kali 2 ya wis dadi 100 ya. Iya toh? Nah, itu. Sekarang jumlah penduduk Indonesia itu sudah 270 juta sekarang. Nah, saya tidak tahu 50 tahun lagi berapa jumlah penduduk wilayah Indonesia. Yunani waktu itu karena negaranya makmur, ekonominya tumbuh, maka jumlah penduduknya juga bertambah. Do kawin, duwe anak banyak gitu ya. Sehingga apa? Kota Athena menjadi padat. Ya. Kaya ning Karangmalang kayak pokoknya ya. Rumah satu himpit-himpitan dengan rumah yang lainnya. Ya. Kalian sudah ya? Oh, belum pernah ke kampus kok ya. Kalau sudah ke kampus nanti lihatlah Karangmalang itu ya. Nek kowe arep petukan karo orang dadak miring. Kok harus miring, Pak? Ora sedeng nek ora miring. Dadak miring kabeh ya. Men iso seliringan. Piye? Lebare antara satu rumah dengan rumah yang lain ini jaraknya ya hanya selebar keramik kok ya, 30 cm, 40 cm. Nah, nek wong melaku lah, nek seliringan ora iso. Maka harus dadak miring-miring. Nah, Yunani waktu itu ya begitu. Ya. Terus Perikles waktu itu menempuh kebijakan. Sekarang ya orang-orang yang tidak mempunyai pendapatan berapa saya lupa ya. Tidak mempunyai pendapatan minimal sekian, harus pergi dari kota Athena. Harus pergi. Kenapa? Ndak ngelek-eleki. Gubuk kan isin si Perikles ya. Nah, maka kemudian waktu itu karena kebijakan yang baru itu banyak sekali penduduk Yunani ya, terutama dari kota Athena ini yang memilih untuk pergi, memilih pindah dari kota Athena. Mereka pergi ke Bizantium dan mendirikan kota yang baru. Namanya Bizantium di tepi Laut Hitam. Ya, ada yang pergi ke Italia, mendirikan kota Kroton. Mereka pergi juga ke Afrika ya, mendirikan Tripoli dan lain sebagainya. Ya, intinya mereka pergi keluar Athena ya untuk pergi
keluar Athena ya rombongan kan, tidak mungkin seorang diri pangan macan melaku dewe. Ini rombongan. Tetapi orang-orang Yunani itu meskipun mereka tinggal di luar Yunani, ya ada yang di Semenanjung Apenina, ada yang di Semenanjung Iberia, ada yang di Afrika, tetapi mereka ini tetap menggunakan bahasa Yunani. Ya. Jadi meskipun mereka sudah tidak tinggal lagi di Yunani, tidak tinggal lagi di Athena, tetapi mereka di tempat yang baru itu menggunakan bahasa Yunani. Mereka juga menggunakan hukum Yunani. Mereka menganggap raja di Yunani itu sebagai raja mereka. Mereka juga membayar upeti setiap tahun kepada raja di Yunani. Nah, inilah yang disebut dengan koloni. Maka daerah-daerah baru yang diduduki oleh orang-orang Yunani itu disebut koloni. Inilah yang disebut dengan kolonialisme. Ya, kolonialisme. Jadi secara singkat bisa disimpulkan bahwa kolonialisme itu penjajahan atas bangsa sendiri yang tinggal di tempat yang lain. Ya, orang Yunani menjajah orang Yunani. Tetapi orang Yunani ini tinggalnya tidak di Yunani. Ada yang tinggal di Italia, ada yang tinggal di Spanyol, ada yang tinggal di Turki, ada yang tinggal di Tracia, dan lain sebagainya. Nah, ini. Kalau kita analogikan dengan kasus pada masa modern adalah persis seperti ketika orang Inggris pada abad ke-16, ya, ketika terjadi perang antara orang Kristen dan orang Katolik, ya. Orang Inggris yang beragama Kristen ini kan umumnya untuk menyelamatkan diri mereka lari ke Amerika. Ya, 1492 Columbus sudah menemukan Amerika, maka kemudian mereka pergi ke sana untuk memperoleh kebebasan dalam menjalankan ajaran agamanya. Ya. Nah, mereka juga menganggap bahwa Ratu Inggris itu ratu mereka. Mereka menggunakan bahasa Inggris, mereka juga menggunakan hukum-hukum Inggris. Ya. Maka ya di Amerika berkembang koloni. Ya. Sama dengan Australia. Abad ke-18 kriminalisme di Inggris ini meningkat, penjara-penjara di Inggris itu penuh. Maka kemudian pemerintah Inggris terpaksa membuang para narapidana itu keluar Inggris. Nah, kemana? 1779 orang Inggris yang namanya James Cook sudah menemukan Australia. Ya, maka kemudian parlemen Inggris sudahlah. Para maling, para copet, para penjahat itu dibuang saja ke Australia. Ke Australis Terra Incognita, daerah selatan yang tidak diketahui itu. Nek neng kono dipangan macan ya ben ya gur penjahat. Nek iso urip ya syukur. Nek mati ya wis ben ya meng penjahat. Nah, itulah kebijakan Inggris pada masa itu. Maka kemudian pada akhir abad ke-18 berbondong-bondonglah ya orang-orang Inggris yang umumnya narapidana karena kebijakan dari pemerintah Inggris itu, mereka pindah ke Australia. Di situ mereka mendirikan koloni. Ya, ada orang Inggris asalnya dari Wales, ya. Wales Selatan. Nah, maka ketika sampai ke Australia, mereka mendirikan pemukiman, pemukimannya itu diberi nama seperti nama daerah asal mereka. Ya. Tetapi diberi tambahan baru, ya. Koloni yang pertama di Australia itu namanya New South Wales.
Wales Selatan yang baru. Nah, podo toh karo neng Karangmalang itu sebelah utaranya itu ya ono Kampung Pogung ya toh. Sebelahnya itu sawah berdiri perumahan, kemudian disebut Pogung Baru. Iki ya podo wong Inggris pergi ke Australia mendirikan koloni namanya New South Wales. Nah, ini namanya kolonialisme. Bagaimana dengan imperialisme? Imperialisme tidak seperti itu. Akar histori atau akar sejarah dari imperialisme itu berasal dari tradisi kekaisaran Roma, ya, Romawi. Anda mengenal kaisar Romawi, ya, yang namanya siapa? Ya banyak, ya. Ya, terutama ya kaisar Romawi, ya, Vini Vidi Vici. Siapa? Julius Caesar. Ya. Pada masa Julius Caesar itu dan juga masa-masa sebelumnya, ya, Romawi itu menyerang daerah-daerah di luar Romawi, diserang. Galia yang sekarang bernama Prancis itu diserang. Ya, Mesir yang waktu itu berada di bawah kekuasaan Cleopatra diserang. Kalau diserang terus bagaimana Pak? Ya umumnya Romawi dapat memenangkan peperangan itu umumnya. Ya. Hanya di Mesir saja Romawi kalah. Ya nggak kalah betulan sih. Ya kenapa? Nah, yang datang adalah Julius Caesar, ya toh? Julius Caesar ini panglima yang tidak pernah kalah. Ya ketika menyerang Mesir. Ya, pasukan Mesir bukan dipimpin oleh panglima yang gagah perkasa, tapi dipimpin oleh seorang panglima yang cantik dan lemah lembut. Nah, disitulah Julius Caesar bisa dikalahkan. Nah, itu dikalahkan semuanya. Setelah daerah-daerah yang berhasil dikalahkan tadi berhasil ditundukkan, maka kemudian ya Romawi akan mengirimkan satu orang gubernur untuk memerintah di daerah yang baru itu. Ya, gubernur itu disebut dengan imperator. Daerahnya disebut dengan imperium. Sistem ini namanya imperialisme. Maka Romawi pada masa itu menjadi imperium yang wilayahnya meliputi seluruh Eropa ditambah Afrika bagian utara dan Asia bagian barat. Nah, ini yang disebut dengan imperium. Maka kalau imperialisme itu esensinya adalah menjajah bangsa lain di tempat yang berbeda. Ya, orang Romawi menjajah orang Mesir. Orang Romawi menjajah orang Turki. Orang Romawi menjajah orang. Tetapi di daerah jajahan itu bangsa Romawi tidak mewajibkan kepada penduduk jajahan untuk menggunakan bangsa Romawi. Tidak, bebas menggunakan bahasa ibu mereka. Mereka juga tidak harus mengakui kaisar Romawi itu sebagai kaisar mereka. Mereka juga tidak memaksa untuk menggunakan hukum Romawi. Arep nganggo ya oleh, ora ya oleh. Yang penting membayar pajak. Nah, ini yang harus. Itulah bedanya antara imperialisme dan kolonialisme. Nampak sama, nyata beda. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan. Tidak ada ya. Baik, kalau tidak ada, bagaimana dengan bangsa Indonesia? Nah, ini nanti akan kalian pelajari ya melalui LMS ini ya. Bagaimana bangsa Indonesia pada masa penjajahan
bangsa Belanda. Ya, bagaimana dampak politiknya, dampak sosial dan ekonominya, termasuk dampak di bidang kebudayaan. Saya kira mungkin dari saya cukup. Kalau ada pertanyaan